Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Karena saya diberikan waktu pun tidak ada pembandingnya, artinya kosong. Ini mungkin nanti mereka itu akan muncul di dunia maya lagi. Alhamdulillah, sudah kita simak bersama 12 jam diskusi di Rabithah Alawiyah, meskipun tidak ada pembandingnya, artinya kosong. Ini mungkin nanti mereka itu akan muncul di dunia maya lagi. Kalau mau mencari mereka, jangan cari di dunia nyata, tapi carilah di dunia maya, di TikTok, di YouTube ya. Kalau mau mencari mereka, itu luar biasa. Mereka dari peneliti Sadh Ba'alawi yang hadir ya, tidak bisa dibayangkan andaikan Pak Imaduddin yang datang ya, Pak Imaduddin DKK datang, apalagi Rhoma Irama datang. Tidak bisa dibayangkan saudara, seperti apa mereka di ruang tersebut. Ya, kalaupun tidak stres di tempat, mungkin bisa dikatakan ya terkencing-kencing di tempat ya. Mari kita simak salah satu beliau. Mari kita simak salah satu dari beliau yang berdiskusi di tempat Rabithah Alawiyah, yaitu Gus Wafi, yang mana beliau ketika berbicara tidak ada obat ya saudara ya. Kita simak. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Karena saya diberikan waktu terakhir, jadi moderator tidak boleh menyetop saya sampai jam berapa saya akan berbicara. Ini sudah dari kemarin gak tidur ini. Tapi kita akan berbicara santai dengan bahasa yang elegan dan dalil yang qat'iyud dilalah nanti ya. Qat'iyud dilalah. Jadi tadi pagi Al Habib Hanif sudah menyampaikan seluruh itsbat para ulama, baik dari non Ba'alawi yang jumlahnya 100 lebih maupun yang dari kalangan Ba'alawi, dan bahkan beliau juga menyentuh beberapa khianah ilmiah seperti gak mudah menerima pembatalan nasab Ba'alawi tapi sulit untuk membenarkan ketika ada itsbat. Itu sudah disampaikan. Kemudian diteruskan oleh Al-Ustadz Maimun Nafis khusus mengenai kitab Syajarah Mubarakah, yang mungkin kalau Al-Fakir bisa tambahkan sedikit, kenapa di sana narasi Syajarah Mubarakah yang berbau Syiah itu harus kita kutip? Karena memang Al-Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain Ar-Razi adalah imamu ahli sunnah. Jadi sangat rentan adanya kepalsuan ketika sebuah kitab yang benar-benar narasinya seperti Syiah tapi diatasnamakan kepada beliau. Terutama dalam bab yang sudah viral ketika menjelaskan fa ammal Hasan al-Ashkari falahu ibnani wa bintani fa ahaduhuma ajjalallahu farujahu syarif wa huwa sahibuz zaman. Nah, kalimat ini ketika kita teliti dan kita telaah sangat masyhur keluar dari lisan orang-orang Syiah, dan ternyata ini sangat bertentangan dengan perkataan Al-Imam Ar-Razi. Kenapa? Karena Al-Imam Ar-Razi memiliki kitab khusus untuk perpecahan antara Syiah dan orang-orang di luar Islam, bahkan namanya kitab I'tiqadat Firaqil Muslimin wal Musyrikin. Itu benar-benar kitab karya beliau, dan kalau kita teliti penulisannya jaraknya agak jauh dari Syajarah Mubarakah. Dan di sana pada halaman 50-an beliau dengan tegas mendefinisikan ada Syiah yang bernama Ashabu Intidhar, Syiah yang sedang menunggu kedatangan anaknya Hasan al-Askari. Itu namanya Syiah Ashabu Intidhar. Dan di sana ternyata Syiah ini telah mengkafirkan beberapa para sahabat, kecuali Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzarrin Al-Ghifari, kemudian ada Bilal yang tidak dikafirkan, dan orang-orang yang kesannya pro kepada Sayyidina Ali di zaman perang Jamal atau perang Siffin. Itu tidak dikafirkan. Nah, kan lucu ketika Imam Fakhruddin Ar-Razi di sini menjelaskan bahwa mereka adalah orang-orang yang mudah takfir, sedangkan kita la nukafiru ahadan min ahlil qiblah bi dzambin irtakabahu ma lam yastahillah. Itu konsep Ahlus Sunnah. Dan ternyata ini terjadi di dalam kitab Syajarah Mubarakah. Apalagi ketika Al-Imam Ibnu Khalikan menyebutkan ada beberapa kitab karya Imam Fakhruddin Ar-Razi, ternyata Imam
Ar-Rajai, Sayyid Mahdi Ar-Rajai, di sana pernah terjadi tadlis ya. Kalau kita lihat di awal-awal itu, yang seharusnya kitab itu Sirajil Qulub, ternyata oleh beliau ditulis kitab Syajarah Mubarakah. Nah, itu sudah mulai sangat diragukan, dan ternyata beliau juga mengakui bahwa kitab itu lafi mashkukin mubin, benar-benar dianggap ragu. Nah, dari awal-awal dulu Al-Fakir membaca kitab-kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi memang sudah rancu. Dan juga di sini kalau kita menggunakan kitab ini bahaya. Kenapa bahaya? Menyebutkan nama-nama saja sering salah beliau. Ini bukan beliau ya, maksudnya beliau yang benar-benar ngarang kitab ini, andaikan benar gitu. Ini baru satu saya kasih contoh, sebenarnya banyak contohnya. Contoh kalau kita buka di dalam halaman 96, di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menerangkan tentang anaknya Ibrahim bin Al-Kazim. Nah, di sana jelas-jelas wa amma auladuhu alladzina ma'aqabu fa arba'atun wa ishrun. Jadi anak dari Ibrahim bin Al-Kazim ada yang tidak memiliki keturunan dan jumlahnya 24 saudara. Nah, ternyata kalau dihitung 23. Nah, ini kan kurang. Saya pakai modelnya Beb Hanif sedikit, Beb pinjem Beb ya. Nah, ternyata ya, kalau kita hitung berkali-kali jumlahnya cuma 23. Padahal disebutkan 24. Menggunakan jumlah ismiyah. Ini bukan jumlah ismiyah kalau seperti ini. Ini jumlah ngawuriyah gitu. Ngawur ini. Dan ini sering terjadi di dalam Syajarah Mubarakah. Masa kitab kayak gini mau dipakai kelas peneliti? Ya, tidak perlu kelas peneliti kalau cuma seperti ini. Anak yang duduk di kelas sanawiyah bisa mengarang kitab seperti itu. Mungkin seperti itu yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai Syajarah Mubarakah. Kemudian tadi diteruskan oleh Gus Rumail Abbas. Di sana beliau lebih mengedepankan manuskrip. Kemudian ada Habib Idrus Al-Masyhur, tentang disebut tesis saja sudah gak bisa. Nah, di sini Al-Fakir ingin memberitahukan kepada para netizen bahwa orangnya saja, andaikan kita ajukan ke dosen, ditolak oleh dosen. Kenapa? Karena karyanya ini sangat banyak yang bertentangan dengan standar-standar ilmiah. Ini beneran. Al-Fakir di pesantren dulu jurusan tafsir hadis, Ustaz. Sejauh Al-Fakir mempelajari jarhu wa ta'dil, sejauh Al-Fakir mempelajari ilmu hadis dan macam-macamnya. Padahal kalau kita lihat ilmu hadis itu lebih tinggi daripada ilmu nasab, jauh. Ma baina sama'i wa sumur. Nah, ilmu hadis saja dari 5 syarat hadis sahih tidak ada yang nanya manuskrip. Yang ditanyakan apa? Kredibilitas orangnya. Jadi sebelum kita menerima sebuah riwayat, orangnya dulu yang dilihat. Kalau orangnya sudah hasil comot-comot Google, pendapat ulama ditolak, tidak pernah ada comot-comot Google, pendapat ulama ditolak, tidak pernah ada ketikan fikoh dari siapapun, tidak pernah ada julukan mausuk dari siapapun, tidak pernah. Ya. Lalu menolak para ulama yang sudah tingkat muhakkik mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau di dalam Basul Masail kita dengar kalimat Ibnu Hajar, kita gemeter, Pak. Langsung taslim kalau kita. Jadi kalau Imam Ibnu Hajar saja ditolak, berarti Hajar beneran dia, Pak. Ya. Seperti itu kira-kira. Nah, ketika orang ini kredibilitasnya sudah tidak bisa dipercaya, maka tidak usah baca karyanya, percuma. Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi punya kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Beliau mengatakan man ta'allama minal awraq yuqalu lahu sahafi falaysa bi'alim. Orang yang hanya belajar dari buku tidak bisa disebut alim, itu hanya sahafi, tukang-tukang buka buku. Wa innamal ilmu bita'allum min afwahil ulama. Ilmu itu bisa didapatkan langsung talaki dari lisan para ulama. Pernahkah dia belajar ilmu nasab? Pernahkah punya guru ilmu nasab? Pernahkah tercatat dalam sejarah dia pernah daftar dari jadi nasabah? Kalau nasabah BRI mungkin iya. Kalau nasabah bermakna ulama nasab, tidak ada, Pak. Tidak ada. Kenapa? Karena ini menjadi standar. Islam itu asbabul ilmi thalathatun, kan begitu kan? Sebab-sebab kita dapat tahu kepada sebuah kebenaran ada 3. Yang nomor 2 kata Imam As-Safarani dalam kitab Lawami'ul Anwar adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dilihat dari apa? Kredibilitas orangnya. Kalau orangnya sudah tidak meyakinkan, ngapain kita percaya sama omongan apalagi karyanya?
Dari dulu seperti itu. Kita kalau diajari hadis, yang pertama itisolu sanad, orangnya yang dibahas. Yang kedua adalah rawi, orangnya yang dibahas. Yang ketiga ad-dobet, dobet soder, dobet kitab, orangnya lagi yang dibahas. Yang keempat syadda, bertentangan antara rawi yang fikoh dengan yang lebih fikoh, orangnya lagi yang dibahas. Yang kelima tidak terjadi ilat, ngomongnya agak ngawur, orangnya lagi yang dibahas. Tidak ada hadis itu. Mana manuskripnya yang lebih tua dari Sahih Bukhari? Mutiar, Pak. Hadis-hadis Sahih itu mutiar, jangan diadik gitu. Kenapa? Karena bisa hilang semua. Nah, kenapa kemudian ilmu nasab yang jauh di bawahnya ilmu hadis kemudian sok-sokan mau nanya manuskrip kitab sezaman, dan orang pertama kali yang melanggar tentang aturan sezaman adalah Kiai Imaduddin sendiri. Kita buktikan. Ketika Kiai Imaduddin ingin memindah nasab Sunan Gunung Jati, saudara, yang awalnya beliau memiliki manuskrip tahun 1033, beliau manuskripnya tahun 1033, mau dipindah dari Ubaidillah kepada Musa Al-Kazim. Musa Al-Kazim wafatnya tahun 183 Hijriah. Antara 183 mau dinaikkan ya kepada 1033 yang berarti abad 11 awal, itu terpaut 850 tahun. Coba kita tanya, mana manuskrip zamannya? 850 tahun terpaut, kita tunggu sampai kita poligami semua. Gak mungkin bisa, saudara, gitu. Kan mending balik ke Ubaidillah 550 tahun kan, dipindah ke Musa Al-Kazim jadi 850. Seperti itu. Jadi ketika dia menetapkan syarat kitab sezaman, maka dialah orang pertama kali yang melanggar aturan itu sendiri. Atau ketika dia menjelaskan Al-Imam Ali Al-Uraidi punya anak yang bernama Muhammad yang wafat pada tahun 230 Hijriah, punya anak lagi yang bernama Isa wafat pada tahun 270 Hijriah, tapi berdalil pakai kitab abad ke-6, kan luwet. Yang dipakai Tahdzibul Ansab, yang dipakai Al-Syajarah Mubarakah abad ke-5 ke-6, yang dihukumi adalah orang abad ke-3. Kan dilanggar sendiri berarti aturan kitab sezamannya. Ini namanya blunder standar janda, saudara. Ya. Ya. Memberi aturan tapi dilanggar sendiri. Makanya tidak heran ketika suatu saat Kiai Imad mempercayai, bahkan dengan tegas dia mempublikasikan keterangan bahwa ada Mufti Yaman Syamsuddin bin Syarafuddin membatalkan nasab Ba'alawi, padahal itu dari akun Facebook palsu. Secepat kilat dia langsung membatalkan. Coba ketika ada Imamul Yaman yang resmi menyatakan nasab Ba'alawi sahih, oh dipikir dulu. Bahkan dia memberikan standar janda kepada pentahqiq Ba'alawi. Saya kasih contoh, dia mengatakan kalau ada kitab ditahqiq oleh kalangan Ba'alawi maka perlu dicurigai, kata dia. Nah, suatu saat dia itu tidak mau sama kitab Tuhfatuz Zaman yang ditahqiq oleh Al-Habib Abdullah Al-Habasyi, padahal beliau terkenal muhaqqiq yang terkenal di daerah Yaman. Nah, ketika Habib Abdullah bin Al-Habasyi ini, Habib Abdullah Al-Habasyi mengkritik Habib Salim bin Jindan, dipakai sama dia. Ini kan apa ini namanya? Ketika keuntungan itu ada pada dia, dia terima. Tapi ketika tidak ada keuntungan dia tolak. Nah, kemudian istilah Abdullah dan Ubaidullah yang katanya dia dua orang, saya teringat ketika diskusi dengan teman-teman ya lintas agama. Biasanya teman-teman Kristen rata-rata mengatakan Yesus dan Nabi Isa itu beda orang. Beda orang. Padahal kalau kita lihat dalam penelitian para pakar dari kalangan kekristenan, ya satu orang. Buktinya ada gereja namanya Isa Al-Masih. Itu perspektif ya. Dalam pakar itu mengatakan sama. Nah, ini Abdullah sama Ubaidillah beda orang katanya. Padahal itu sebenarnya sudah sering terjadi di dalam kitab-kitab nasab. Contoh Tahdzibul Ansab, Asy-Syajarah Al-Mubarakah menulis Abdullah bin Ahmad Al-Karkurah atau Kirkurah, daerah Irak kalau kata Gus Rumel. Irak itu selatannya Condet, Pak. Nah, itu tertulis Ubaidullah di dalam Tahdzibul Ansab, orangnya sama itu. Ya. Atau Abdullah bin Husain Asy-Syajari tertulis di dalam Syajarah Mubarakah. Di Tahdzibul Ansab tertulis Ubaidullah bin Husain Asy-Syajari, sama saja itu. Itu dipermasalahkan, bayangkan sekecil itu menjadi masalah. Nah, apalagi ketika penyebutan manuskrip tadi ya, as-suluk berjarak, berlompat. Oh, ini berarti tidak kredibel. Berarti Abdullah yang ada di dalam as-suluk bukan Abdullah, adalah keturunannya Ba'alawi. Hanya gara-gara penyebutannya loncat. Padahal penyebutan loncat-loncat itu sudah sering terjadi. Bahkan sejak zamannya Nabi Isa, Pak. Kalau kita buka di dalam Matius 1 ayat 11 perjanjian baru, ketika Nabi Isa disebutkan silsilahnya, itu antara bapak langsung ke kakek gitu. Maksudnya hal seperti itu biasa gitu loh. Gak perlu diperdebatkan, guys gitu. Nah, tapi kok jadi masalah kepada orang ini? Berarti orangnya yang bermasalah, bukan manuskripnya. Dan buktinya, ini saya kasih contoh ini ya. Ini sebenarnya ini perkara yang biasa terjadi sebenarnya. Nah, dia
ketika memahami manuskrip Al-Janadi, gara-gara diloncat-loncat dia itu langsung mengatakan palsu, berarti bukan Abdullah keturunan Ba'alawi. Padahal pada tanggal 3 September 2023 yang diadakan pertemuan di rumahnya Kiai Haji Rohimuddin Nawawi, di sana saat itu Kiai Imad dengan teman-temannya ingin menyambungkan nasab Wali Songo kepada Musa Al-Kadzim, dan saat itu ada 11 manuskrip yang mereka gunakan. Nah, ketika menggunakan manuskrip yang 11 ini, ternyata tidak ada satupun manuskrip yang disebut secara urut. Bahkan manuskrip Bangkalan pada tahun 1624 Masehi atau 1030. Nah, itu saudara ya. Jadi sekarang kita tunggu saja. Nanti Pak Imaduddin setelah menghilangnya, Pak Imad dan kawan-kawannya ini setelah menghilang, pasti akan muncul lagi, saudara ya, pasti akan muncul. Tapi munculnya itu pasti di YouTube, di TikTok. Jadi memang bukan seperti halnya makhluk-makhluk gaib seperti itu ya. Kursinya kosong ya. Tadi ada yang bilang kursi kosong saja kalah katanya, apalagi sampai isi kursinya ya, kata pendukungnya Pak Imaduddin. Ya karena mungkin mereka memang golongan wali ya, yang sedang menunjukkan karomahnya. Ada di tempat tapi tak terlihat. Ya sudah, kita tunggu saja bagaimana reaksi mereka nanti muncul, akan bertebaran di media sosial. Ya, kita tunggu apakah mereka sudah tahu malu atau memang sama sekali tidak punya malu. Ya, salam kebenaran, rungkat tesis Pak Imaduddin sudah.